terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai produk dari Mukura, yaitu Mukura Ceramics atau roster granitnya. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja ke sesi talk show kita hari ini. Seperti biasa, di sesi Product of the Week kita akan membahas sebuah produk yang unik gitu dari sebuah brand gitu. Dan hari ini kita sudah kehadiran Mukura. Mukura itu apa nanti akan dijelaskan, tapi sebelumnya saya ingin menyapa Mas Deka. Halo, selamat siang Mas Deka. Halo, selamat siang Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, dan di sini Mas Deka kembali membantu kita menjadi professional reviewer untuk membantu kita mereview produk dari Mukura. Dan satu lagi di sini kita juga sudah kehadiran perwakilan dari Mukura, yaitu Bu Nuvianti. Selamat siang Bu Nuvi. Oh ya, selamat siang semua. Selamat siang Bu Nuvi. Oke, mungkin mudah-mudahan kedepannya koneksinya jadi lebih bagus ya Bu. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam diskusi kita mengenai Mukura ini. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, boleh Bu Nuvi memperkenalkan diri dan juga bisa langsung masuk mengenai Mukura ini apa sih Bu, gitu. Jadi Mukura ini kita sebenarnya produk roster atau lubang angin, biasa orang sebut juga sebagai kerawangan ya. Cuman kita materialnya bukan lagi keramik tapi granit di sini. Jadi materialnya jauh lebih kuat dibandingkan keramik biasa. Mukura hadir di sini sebagai solusi, terutama di masa pandemi ini banyak user-user yang membutuhkan semacam ventilasi udara yang sehat. Nah, salah satunya kita bisa hadirkan produk Mukura ini. Oke. Kenapa kita bilang sebagai solusi juga? Mungkin dari teman-teman atau audiens yang lain pernah mengalami semacam gangguan-gangguan yang seperti tertera di gambar ini. Jadi sesak nafas lah, sakit di bagian leher atau yang lainnya juga gitu kan. Kita coba memberikan solusi dengan adanya Mukura. Misalkan ruangan yang berjamur kenapa bisa ruangan berjamur itu berarti kurangnya ventilasi. Gitu. Cross ventilasi ya Bu ya. Kalau kurang ventilasi bisa berjamur ya ruangannya Pak Deka ya. Iya betul, karena mungkin jadi lembab udara di dalam ruangannya terkungkung gitu di situ ya Bu ya, seperti itu. Iya betul sekali. Jadi bagus banget nih produknya Bu. Oke, terima kasih Pak Deka. Kita lanjut lagi ya. Jadi kita coba kasih solusi dengan Mukura ini sebagai ventilasi. Oke, kita bisa kebayang juga dapur tanpa ventilasi, pengapnya seperti apa Pak Deka? Iya. Ya kan. Pasti. Jadi itulah gitu kan. Ventilasinya pun jangan sembarangan yang dipilih. Kalau ventilasinya ternyata itu malah membuat ngumpulnya debu atau malah ventilasinya sendiri yang berlumut, berjamur kan nggak match lagi gitu kan. Makanya kita hadirkan dengan material yang lebih bagus gitu. Dan apalagi saat ini untuk pandemik ya. Ternyata pandemik juga membawa berkah buat Mukura loh ya. Kenapa kita bilang? Ya, karena jujur kita banyak konsumen atau end user yang directly memang beli roster Mukura itu untuk mereka renovasi rumah. Jadi yang rumahnya tadinya itu benar-benar tutup, mereka bobok, mereka pasang roster gitu kan, supaya ventilasi udara yang sehat bisa mereka dapat. Iya gitu. Betul. Jadi, memang salah satu berkah buat kita, bukan ini lagi, bukan musibah buat yang lain. Mungkin musibah ya penjualannya menurun. Tapi kalau di Mukura penjualannya meningkat gara-gara pandemi. Iya. Bukan berarti mendoakan pandemi terus ya Bu ya, tapi enggak. Cuman tetap bersyukur. Ada hikmah di balik itu semua ya Bu. Tetap bersyukur orang-orang jadi lebih aware untuk gaya hidup sehat, untuk lebih aware dengan ventilasi udara yang sehat seperti apa, tidak hanya sekedar yang murah gitu kan. Jadi mereka bisa memilih untuk produk yang berkualitas bagus dan benar-benar bermanfaat untuk kesehatan mereka. Iya, gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong Bu, ini produk dari mana ya Bu ya? Dari luar negeri kan? Bukan.
namanya Mukura ya. Banyak orang yang nanya apakah ini produk dari Jepang, bukan? Iya betul. Saya kira dari Jepang nih kayaknya. Namanya Mukura. Mukura itu kalau untuk dari nama perusahaan kita Mujur Kurnia Ampuh disingkat sebagai Mukura. Indonesia sekali ternyata Bu ya. Mujur banget ya. Iya, beruntung ya. Mujur Kurnia Ampuh. Kemudian kita juga menjadikan Mukura itu sebagai singkatan untuk item kita atau produk kita. Jadi Mu itu sebagai murah, gitu kan. Ku itu kuat, gitu, karena memang materialnya granit, dan Ra itu ramah lingkungan. Semoga bisa bermanfaat buat masyarakat. Go Green juga ya Bu ya, Go Green ya. Iya, memang kita ada sertifikasi Go Green. Jadi karena kita ekspor, kita kalau untuk ekspor kerjasama dengan Lixil. Jadi kalau di luar negeri memang didistribusikan oleh Lixil. Bangga ya dengan produk Indonesia ya Bu ya, sampai ke luar negeri. Untuk saat ini yang paling banyak kita ekspor memang kayak Jepang, Thailand, Taiwan juga memang ada pakai produk kita gitu kan. Bahkan China pun beberapa project di China pakai produk kita. Wow, keren. Oke. Semoga di Indonesia juga semakin banyak yang menggunakan Mukura. Oke. Nah, selanjutnya nih ya, nah, solusi buat perubahannya tadi dengan Mukura ini ya, Pak Deka ya, Pak Bayu juga. Jadi kita berharapnya orang semakin lebih aware. Oh iya, berhemat AC seperti apa, pakai aja skatnya dari Mukura. Jadi AC cuman pakai satu udah cukup gitu kan. Dan privasinya juga masih terjaga meskipun masih bisa intip-intip, karena yang namanya lubang angin pasti ada lubangnya ya. Kita nggak mungkin lubang angin tidak berlubang gitu. Jadi dengan kemajuan juga dari beberapa desainer malah menggunakan Mukura lubang angin ini sebagai hiasan atau buat interior eksterior mereka, seperti dipakai untuk sekat ruangan, kemudian buat secondary wall juga bisa. Tergantung mereka kreasinya, dan patternnya pun bermacam-macam, sehingga mereka bisa mengkreasikan untuk bermacam-macam kebutuhan, termasuk buat fasad juga. Dan ini uniknya kita kenapa bisa dipakai buat fasad, karena kita ketebalannya hanya 5 cm. Gitu. Hanya 5 cm ya? Tipis ya Bu ya? Dengan ketebalan kayak gitu, itu per piece-nya kira-kira berapa kilo tuh Bu? Tergantung model dan desainnya ya Pak Deka ya. Jadi kalau misalkan ketika modelnya itu banyak lubangnya, secara otomatis dia akan lebih ringan. Tapi rata-rata kita 1,2 kilo sampai 1,5 atau 1,6 kilo lah, gitu per piecesnya ya. Jadi memang aman untuk high rise building juga. Gitu. Oke, nah saya bilang tadi roster keramik granit ini bisa dipakai buat macam-macam, termasuk buat contohnya ini yang dipakai buat di area table, misalkan ada restorasi atau kafe atau apapun, itu biasanya menggunakan produk-produk kita buat dekoratif ya, mereka pakainya. Betul. Tuh. Oke, ini mungkin saya tunjukin video singkat dari apa sih sebenarnya Mukura dan bagaimana penggunaan Mukura, bisa kita lihat di video sini. Ya, silakan Bu Nuri.
Oke, itu tadi. Menarik ya Bu Novi ya. Semoga Motifnya menarik ya. Banyak ya motifnya ternyata ya, dari yang mungkin agak sedikit tradisional sampai yang modern ya Bu. Iya, memang banyak sekali. Justru itu kadang-kadang jadi kelemahan kita. Kelemahannya kenapa? Karena orang jadi bingung untuk pilih motif yang mana dan warna apa gitu kan. Saking banyaknya. Selain itu ya kita nggak ada kekurangan lagi sih. Ada juga saya lihat ada anti tampias ya Bu ya itu tadi. Iya, ada tampias. Jadi memang ada beberapa produk kita yang anti tampias, baik itu yang motif maupun yang minimalis punya. Nah, buat teman-teman atau mungkin user yang mau beli di mana, sebenarnya kita sudah tersebar banyak di seluruh Indonesia, gitu kan. Jadi jangan khawatir, bahkan di online shop pun ada kita, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, karena di toko-toko pun itu harusnya ada. Gitu. Iya. Jadi di modern market juga ada, di modern trade market juga ada ya Bu? Iya. Di modern market ada, di tradisional market pun ada. Jadi sebenarnya kita udah tersebar di mana-mana. Hanya saja mereka karena kita terlalu banyak model dan motifnya, mungkin yang ada di toko tradisional atau ini itu terbatas, gitu loh. Tapi kalau untuk semacam modern market, mereka jauh lebih banyak sih display untuk model-model dan motif kita, gitu. Berarti bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia ya Bu ya? Iya, kita di seluruh Indonesia dan ke luar negeri juga, gitu. Wah, aman berarti nih, nggak hanya cuma di Pulau Jawa aja, dari Sumatera sampai Papua tuh kayaknya saya lihat titik-titik Mukuranya udah ada ya Bu ya? Iya, betul sekali sudah ada. Mereka memang kita tersebar di mana-mana dan ini memang rutin setiap bulannya selalu ada pengambilan. Gitu. Siap. Silakan Bu, dilanjutkan. Oke, nah. Mungkin saya lanjutkan untuk detail desain seperti apa di kita. Jadi kita ada designer collection, kita pernah kerjasama dengan beberapa desainer juga. Kemudian kita ada model yang klasiknya, gitu. Jadi kalau klasik ini memang jauh lebih banyak karena di awal kita memang modelnya klasik semua ya. Designer collection ini kita baru ada dari 2017-an, gitu. Oke. Kemudian berdasarkan ukuran kita ada beberapa macam, ada ukuran 20-20, kemudian ada ukuran 30-30 yang lebih besarnya, dan 20-40, kemudian kita ada model yang terbaru, model terbaru ini kita sebutnya Beyond Series. Jadi kalau sebelumnya kita roster itu kan cuman lurus aja ini. Nah, dengan adanya Beyond ini kita coba membuat roster ini jadi tidak terbatas pemakaiannya. Tanpa ada batasan. Kenapa kita bilang tanpa ada batasan? Kita bisa pasang model melingkar atau semacam wave gitu. Itu kita ada part-partnya tersendiri. Jadi tidak hanya sekedar lurus aja, tidak hanya sekedar wah ini Mukura mesti dipasangin sama apa ini gitu. Kita ada endingnya juga, ada cornernya juga. Jadi itu lebih menarik gitu. Kalau begitu Bu, misalnya kita punya bidang yang segitiga gitu ya, itu gampang untuk dipotong sendiri kah atau bagaimana tuh Bu? Konsultasikan dulu sebelumnya atau bagaimana tuh? Jika kita memang bidangnya segitiga. Kalau bidangnya segitiga, kita memang ada part-partnya yang bisa untuk bagian belokan gitu, memang ada Pak Deka. Jadi untuk Beyond ya, tapi kalau yang lainnya nanti ke custom arahnya Pak Deka. Oh, oke. Custom. Kalau custom kayak gitu berarti ada minimum quantity tuh Bu. Biasanya berapa tuh kira-kira? Kalau minimum quantity kita sekarang ini per 10 square meter udah bisa order custom ya. Custom ini dalam artian bukan hanya sekedar custom finishing, kita juga custom design. Wah, custom design berarti kita bisa mengajukan desain apa yang kita inginkan ya Bu ya? Bisa. Wah, itu bisa minimumnya banget. sama juga Bu, sekitar 10 meter persegi ya? Iya. Boleh, kita minimalnya di situ udah bisa kita buatin sendiri dan sekarang kan karena kita udah sediakan line khusus untuk custom itu jadi lebih cepat prosesnya. Kira-kira berapa lama tuh biasanya untuk? Kalau untuk custom ini kita biasanya 1 bulanan ya Pak Deka ya, tergantung kalau misalkan kita memang pas lagi banyak permintaan custom ya pasti ada antrian gitu. Tapi memang kita sendirikan khusus untuk yang custom gitu. Jadi tidak disamain dengan yang memang standar kita produksi seperti biasanya.
kurang lebih di 1 bulan ya Bu ya. Oke. 1 bulanan setelah deal desain ya Pak Deka, karena sebenarnya yang lama itu desainnya. Iya, biasanya gitu desainnya, pengukuran Iya, ulang. desainnya itu untuk dealnya ini sampai kita tektokan deal desain, kemudian tone warnanya juga kita propose, itu memang harus benar-benar ya kita pasti proses lamanya di situ sih. Kalau cuma sekedar produksi aja 1 bulanan Pak Deka. Berarti ukuran juga bisa menyesuaikan ya Bu ya? Nggak sesuai dengan ini ya? Iya, ukuran bisa menyesuaikan, cuman standarisasi kita ada ukurannya itu 20-20, 30-30, 20-40. Misalkan ini, yang kita punya kan tidak semua model itu ada di dalam ukuran ini Pak Deka. Yeah. Jadi kalau misalkan 20-20, ada yang ingin produk 20-20 ini diciptakan dalam bentuk yang 30-30 bisa. Atau mau diciptakan dalam wujud yang 20-40 bisa juga. Itu termasuk custom juga. Oke. Wah, sesuai dengan keinginan ya, betul-betul. Betul kita punya sekali. Privilege khusus ya. Iya, itulah makanya kita coba jadi inilah memenuhi kebutuhan pasar juga lah, karena dari konsumen-konsumen kan sekarang lebih menarik juga, mereka idealnya itu wah keren-keren gitu kan. Jadi ya dari pihak desainer maupun arsitek juga pasti ingin supaya konsumennya bisa tersalurkan apa yang diinginkan gitu kan. Iya. Keren Bu. Keren ya, amin. Keren. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh yang designer collection kita dari Pak Zenin Adrian gitu kan. Kita ada 3 model, dash dot, diegrid, kaum. Kemudian dash dot ini kita aplikasikan ke bentuk yang lebih panjangnya, yakni dash dot plus itu tadi. Nah, contoh ya, pemakaian dash dot plus ini di kantin SCBD ini kita ada produk minimalis juga pingpong. Pingpong ini jadi twins gitu modelnya. Kita konsepnya twins. Jadi bisa dipasang cuman dengan pink aja, model pink aja. Jadi nanti kalau misalkan model pink aja yang dipakai itu berarti model buletan kecilnya itu akan ada 2. Gitu kalau di patternnya. Tapi kalau digabungin pingpong berarti patternnya benar-benar merata, besar kecil bulatannya itu sama semuanya. Oke. Gitu. Iya. Oke. Kita ada tetra block juga, ada model aku sama deka block. Ini. Deka ya Bu ya? Deka block, bukan saya. Deka block. Oh, terinspirasi ya nih Mas. Mungkin terinspirasi dari nama Pak Deka ya dulu ya. Deka Block gitu. Oke. Kemudian kita ada roster klasik. Klasik sih kita dari zaman ke zaman model-model seperti ini ada. Bahkan beberapa roster yang bukan dari keramik pun juga ada yang istilahnya tuh pakai model-model seperti ini gitu kan. Jadi ada beberapa yang bisa kita sarankan, misalkan saya mau yang model berbatik-batik gitu kan, kita ada model kayak parang itu kita sebutnya kolosom gitu. Jadi yang model anti tampias kita ada Dardia di sini, dan ini warnanya ada bermacam-macam, pilihan warnanya ada di bawahnya itu. Oke. Berarti kalau kita warnanya ingin di luar dari yang ada, itu custom ya masuknya Bu ya? Iya, custom. Oke. Mohon infoin aja kira-kira tone warna yang diinginkan seperti apa, nanti akan kita buatkan dengan minimum per 10 square meter tadi. Baik. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk beyond-nya ya Pak Deka ya. Jadi kita ada model-model tersendiri, kita model khusus, dan ini tidak hanya standar finishing glossy. Kita bisa kasih juga untuk matte-nya. Jadi kalau misalkan kan biasanya yang model-model minimalis yang up to date gitu kan, Bu saya maunya yang matte. Oh iya boleh, nggak masalah. Itu termasuk di custom finishing. Saya jadi pengen tahu Bu, misalnya kalau sudah terpasang gitu ya rosternya, dari kurun waktu 1 atau 2 tahun kita pengen ganti warna tuh Bu, apakah bisa kita cat ulang atau gimana Bu? Untuk yang sudah terfinishing tidak bisa dicat Pak Deka. Oh tidak bisa ya? Bayangkan kalau apalagi finishing glossy itu tidak akan nempel Pak Deka. Oh, cat apapun itu nggak bisa nempel ya Bu? Mungkin bisa sementara tapi akan pudar lagi. Oh. Atau bahkan tidak bisa nempel. Berarti betul-betul karena kan memang tidak berpori Pak Deka produk kita kalau sudah di finishing. Jadi lebih baik ditentukan dari awal ya Bu ya? Baik. Iya.
Dan ini kan penggunaannya untuk long lasting ya. Iya, iya. Jadi kalau misalkan mau yang tidak berfinishing boleh untuk dicat sendiri. Iya. Mungkin itu saran saya. Tapi Berarti nanti ada beberapa kemungkinan ya kan ini mau penggunaannya indoor ataupun outdoor. Kalau yang tidak berfinishing kan masih berpori. Oh, baik. Gitu. Nah, Bu Dufi, saya jadi mau ada tanya juga nih Bu. Ini boleh, kan silakan. Motifnya kan banyak banget nih Bu ya. Tadi yang menarik itu yang beyond itu sudutannya itu tuh ada yang yang kanan bawah itu kayak ada kayak curve-nya gitu, ada yang lancip Bu. Nah itu bisa diadu manis dengan motif-motif lain dari Mukura atau memang hanya khusus untuk beyond aja Bu? Sebenarnya ini kita set untuk satu motif gitu kan. Tapi kalau misalkan motif-motif yang lainnya mau dibentuk seperti beyond ini boleh. Oh, oke. Jadi tidak hanya sekedar satu motif ini aja. Makanya kita kasih custom. Kalau mau terinspirasi dari beyond mau dibentuk melengkung nantinya bisa. Oh, ada minimum order juga Bu? Iya pasti ada minimum. Oke. Baik. Karena kalau saya nggak kasih minimum order nanti art yang satuan masuk semua Pak. Oke, baik. Menarik soalnya nih. Ini dari sudutannya pun itu bentuknya roster ya Bu. Jadi tetap ada buat ventilasinya gitu. Nggak hanya cuma buat estetika saja. Bagian adu manisnya gitu ya Mas. Betul. Menarik Bu. Semoga memang bisa jadi solusi benar-benar ini buat teman-teman desainer dan arsitek gitu loh, karena kita berharapnya roster Mukura ini tidak hanya sekedar dekorasi, karena ini bisa buat struktur juga kan. Itu kira-kira bisa menahan beban berapa tuh Bu? Tergantung ini ya pemakaiannya ya. Kalau per modul mungkin? Per modulnya berapa kali berapa dulu nih Pak Deka. Karena per masing-masing kan juga berbeda. Gini, yang saya bilang tergantung fillernya juga. Per masing-masing roster kan model filler dan lubangnya itu berbeda-beda juga. Baik. Tuh. Jadi kalau dari segi kekuatan kita sangat-sangat kuat karena kan bending strength-nya tadi udah kita sebutin juga gitu kan. Dan nggak masalah mau dikasih kekuatan berapa juga silakan. Tapi kembali lagi kalau misalkan ditanya spesifikasinya sampai seberapa, tergantung modelnya yang mana, karena kita akan pasti berhitung dari lubangnya juga sama fillernya juga. Gitu. Tapi dikategorikan itu bakal kuat ya Bu ya? Baik. Iya pasti. Gitu. Oke. Nah ini yang customized finishing ya, yang saya bilang customized finishing maupun desain. Ini saya kasih contoh yang dari pertama itu untuk yang model finishing semacam kayak terakota gitu, sama contoh finishing corten. Jadi kalau corten ini ada keunikannya. Keunikannya apa? Misalkan dia dipasang di luar terkena air, jadi mungkin air hujan atau apa, dia akan seperti karat. Kita sebutnya corten gitu. Jadi ini dulu sempat diminta sama Pak JJ, tapi dipasangnya buat indoor. Kalau ini buat di restoran atau cafe gitu. Oke. Kemudian kita juga bisa buat finishing gold, mau rose gold, gold biasa, mau yang ada kandungan real goldnya, silahkan boleh. Gitu. Mau goldnya cuman di finishingnya aja atau sampai ke dalam-dalamnya juga boleh. Cuman tetangga hati-hati dicongkel. Terus di bagian dalamnya tuh Bu ya, kalau yang emas beneran ya Bu? Iya, betul sekali. Kan kita nggak tahu. Jadi mau gold, mau silver, mau warna-warna yang sekarang kan lagi tren warna-warna pastel ya. Itu juga bisa kita kasih, kita bisa bikinin. Bahkan untuk yang desain, contoh ini yang di ujung itu custom design permintaan dari T1 Tekote, modelnya seperti itu. Itu kalau dipasang banyaknya begitu. Jadi ini real foto setelah pemasangan ini, jadi mereka ada kasih lighting seperti itu. Ya. Berarti itu kalau dari segi coatingan itu sampai dalam ya Bu ya? Tergantung request-nya. Kalau mau sampai dalam berarti secara pricing juga pasti lebih mahal untuk pigmentnya kan. Oke. Karena ada
salah satu konsumen gitu kan, misalkan saya mau warna dark green itu sampai dalam-dalamnya supaya karena mau ditaruh di eksterior, mau buat di pagar. Jadi kalau ketabrak sampai gompal itu nggak kelihatan gompalnya. Iya. Betul. Berarti dia mesti pricing-nya juga menyesuaikan gitu loh. Berarti dari segi warna juga jika di outdoor kayak gitu, ketahanan lama atau ketahanan warna itu berapa lama, Bu? Karena kan nggak ada itu ulang ya, nggak ada painting ulang ya? Nggak ada painting ulang, dan selama ini kita dari tahun 85 ya Pak Deka ya. Tahun 85 kalau untuk konsumen-konsumen kita yang pertama kali pasang, itu sampai sekarang warnanya masih belum berubah sih yang kita lihatnya. Tahan lama ya. Baik. Bahkan ada salah satu konsumen kita di area Kota Tua dulu itu, jadi dia sewa ruko, dipasangin fasadnya roster kita. Nah, masa sewanya habis, rosternya dibongkar, dicongkelin, mau dipasang ulang di tempat yang baru. Itu setelah berapa tahun? Itu bisa, Bu? Ini ya? Bisa. Wah. Bisa. Sekali beli tapi bisa. Tahun belum. Iya. Keren juga sih. Biasanya kalau roster biasa pada umumnya langsung bopeng-bopeng tuh ya, Bu, ya, kalau dibongkar gitu. Iya, kan ini nutnya kan yang dibongkarinnya. Iya, jadi roster kita mah tetap aman gitu. Oh, wah. Keren. Keren ya, semoga bisa bermanfaat gitu. Iya, justru itu keunikannya kita pakai granit, makanya tidak sampai yang pecah atau gimana meskipun dibongkar gitu. Iya. Gitu. Oke, mungkin nanti saya tunjukin juga realnya, contoh model-model custom yang lainnya juga ya, secara langsung. Gitu. Oke, nah ini kenapa Mukura? Selain karena memang materialnya granit, kita tahan cuaca, jadi buat indoor maupun outdoor nggak masalah. Oke, tahan tekanan juga, kemudian tahan panas, anti gores, anti noda, asam, basah, anti debu, anti bakteri. Tuh. Lengkap kan Pak Deka, Pak Bayu? Lengkap. Jadi mau seperti apa keunggulannya kita ada semua di sini gitu kan. Anti noda mau dipakai di dapur, takut kena cuka, takut kena kecap atau apapun itu aman. Berarti untuk maintenance pembersihan nggak perlu pakai yang ribet-ribet ya Bu, nggak perlu pakai yang bahan pembersih chemical ya, hanya mungkin basah atau mungkin cuma hanya dibersihkan oleh kemoceng, itu udah selesai sebetulnya Bu. Udah cukup itu aja. Jadi nggak masalah. Dan kita ada antibakterinya juga. Jadi kalau gimana bisa disebut antibakteri gitu kan? Jadi gini, untuk kita masih kadang-kadang mungkin debu masih ada sekedar nempel sebentar ya, tapi kena angin juga harusnya itu udah ini, apalagi yang model-model kayak glossy gitu, yang Dove gitu. Nah, kita bikin finishingnya itu supaya bakteri tidak bisa bertahan lama di situ, Pak. Dia akan mati sendiri. Oh. Itu untuk seluruh range produknya Mukura, Bu? Atau hanya beberapa aja? Oh, wah enak ya. Iya. Makanya mungkin yang udah tahu, udah ngerti gitu kan, mereka akan worth it untuk membeli barang ini gitu. Digunakan buat tempat-tempat steril tuh kayaknya cocok banget ya, Pak. Iya, betul sekali. Meskipun tidak tempat steril, untuk kan namanya kita buat ventilasi ya, buat ini ya, rata-rata penggunaan di masyarakat umum itu mereka sangat membutuhkan ini gitu. Betul, apalagi dengan keadaan sekarang ya, masih menuju normal gitu. Nah ini bisa jadi solusi nih ya bagi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang butuh tampilan menarik dari sebuah roster, tapi juga ada kandungan antibakterinya ya Mas Deka ya. Iya, betul. Betul sekali. Ini yang dicari memang. Jadi ketika mereka mencari bahan bangunan yang antibakteri seperti apa, Mukura muncul nomor 1. Wih. Oke. Nah tadi saya bilang tidak perlu khawatir lumut, jamur, dan bakteri, aman lah kita karena memang tidak berpori ya, terkecuali kalau di nutnya kan mesti di coating dulu ya, anti jamur atau anti bakteri itu beda. Jadi kalau nut bukan tanggung jawab dari kita, nut itu kan produk lain gitu. Baik, itu berarti Bu kalau kayak gitu secara khusus dari Mukura itu nggak ada garansi atau ada garansi tetap? Garansi seperti apa ini Pak? Apapun mungkin
Kalau untuk garansi secara ini enggak kita ini ya, karena memang kita udah memastikan juga bahwa barang kita memang kuat secara materialnya dan tahan lama, untuk warnanya juga long lasting. Oke. Baik. Terpercaya. Oke. Percaya. Oke, pemasangan roster seperti apa? Contoh-contohnya mungkin ini beberapa contoh yang bisa saya share buat teman-teman juga. Jadi untuk pemanis ruangan, buat partisi ruangan, kemudian buat fasad juga. Ada beberapa desainer juga yang sempat ngelihat di Volunteer Hub ini yang Jakarta. Jadi ternyata mereka ada pengakuan. Bu, saya pernah loh Bu lempar batu fasadnya Volunteer Hub karena saya penasaran itu terbuat dari apa gitu. Ternyata bunyi ting gitu. Jadi dipikirnya itu semacam besi atau apa gitu kan. Mereka lempar batu ke situ. Dan asal jangan lempar batu sembunyi tangan ya Bu. Ntar kabur ke situ. Jadi itu yang dipasangkan di Volunteer Hub itu contohnya. Kemudian tadi yang salah satu custom yang di T1 Tekote, kemudian ada yang di Kempinski ini buat di restonya juga. Kalau saya lihat ya Bu ya, itu ada bentangan yang lebar tadi ya. Itu paling lebar Mukura sempat berapa meter persegi Bu? Kita tidak ada batasan sih Pak, karena pernah satu building itu semuanya pakai Mukura. Wow. Gitu. Kira-kira berapa meter perseginya? Berapa meter persegi ya? Karena itu udah melingkar sih seluruh sisi. Jadi kayak jadi secondary skin-nya ya Bu ya? Kurang lebih kayak gitu. Tidak hanya secondary skin sih Pak. Ini dipasang memang benar-benar sebagai wall gitu. Sebagai struktur juga ya. Betul sekali. Nah, saya jadi ada pertanyaan mengenai pemasangan, Bu. Nah, ini kan tadi Bu Nufi sampaikan Mukura itu salah satunya adalah daya tahan yang kuat gitu ya, Bu. Gitu. Nah, tadi kan Mas Deka sempat tanya paling maksimal itu Mukura bisa berapa meter persegi gitu. Nah, kalau dari Bu Nufi sampaikan tidak ada batasan. Nah, ini untuk pemasangan sendiri biasanya direkomendasikan aplikator atau sebetulnya dari tukang-tukang dari kontraktor itu seharusnya sudah bisa cukup paham bagaimana pengaplikasian Mukura nih, roster Mukura di sebuah proyek gitu. Mau itu yang hanya cuman misalnya 3x3 square meter atau yang bentangannya sampai lebar. Ya, ada pengaplikasian khusus gitu ya? Kalau pengaplikasian khusus enggak ya, cuman memang rata-rata dari kontraktor udah pada tahu cara pemasangannya juga seperti apa. Dan biasanya kita selalu komunikasi baik itu sama arsitek atau kontraktor. Nanti yang bagian pemasangan dari kontraktor mana atau masuk ke mana, kita juga share juga untuk video tutorial pemasangan yang standar. Gitu kan, cuman aplikasinya apakah mereka mau ditambahin perkuatan yang lebih banyak itu kan tergantung dari budgeting si kontraktor sendiri. Tapi tetap ada supervisi ya Bu dari Mukura ya Bu? Iya, tetap kita selalu welcome kalau misalkan ada butuh supervisi. Oke, baik. Gitu. Jadi buat project-project juga untuk high-rise building atau gimana, mau sekedar untuk dekorasi atau memang buat struktural juga, kita akan bantu dengan supervisi. Karena jujur tidak semuanya mungkin familiar dengan produk kita. Gitu. Baik, menarik nih. Tetap dijagain berarti ya, walaupun udah iya dong. After sales service-nya kita akan tetap jaga. Oke, baik. Makanya kenapa sampai rumah owner yang memang proyeknya pakai kita gitu, mereka akhirnya pasang sendiri di rumah gitu. Jadi asiknya di situ kalau ini, saya mau juga di rumah saya gitu kan. Padahal sekalian jadinya Bu ya. Betul banget. Oke, ini ada beberapa mix and match ya kalau kita bilang, karena kadang-kadang dari desainer atau dari user itu mereka tidak banyak terinspirasi dari luaran gitu kan, tapi setelah kita kasih seperti ini mereka akan melihat, oh iya ini bisa di mix and match-nya seperti ini ya gitu kan. Jadi unik ya gitu kan. Jadi ada beberapa macam model-model yang bisa kita mix and match.
karena saking banyaknya model yang kita punya dan warna, jadi kita bisa mix and match itu tidak hanya sekedar satu model, tapi beberapa model juga. Gitu. Nah, jadi biar lebih banyak aja kira-kira inspirasinya untuk pemasangan seperti apa. Jadi saya penasaran soal harga, Bu tuh. Harganya gimana tuh, Bu, dibandingkan roster pada umumnya? Juga sama tadi designer collection dan roster klasik ya. Itu beda harga kah, Bu, atau sama saja? Beda harga. Justru kita yang untuk designer collection pasti lebih mahal dibandingkan yang klasik ya. Klasik kan kita memang model lama, meskipun secara motifnya untuk yang klasik itu lebih rumit, tapi memang kita pembedaannya di situ. Untuk designer collection kita harganya lebih mahal dibandingkan yang model klasik. Saya pikir yang klasik yang lebih mahal, ternyata tidak ya. Klasik kalau dia minta warnanya khusus lebih mahal, Pak Deka. Oke. Oh, misalnya kayak warna-warna corporate identity-nya gitu, itu berarti bisa juga di apa namanya? Ya, kan termasuk ke custom. Gitu. Kalau misalkan, jadi ada kayak contoh nih, dulu dari Pak yang Gope itu, restoran Gope itu sebenarnya itu model klasik kita, cuman dari si Pak Willisnya minta supaya lebih diminimaliskan gitu modelnya, jadi tidak terlalu banyak cengkok-cengkok atau batik-batiknya gitu kan. Itu bisa kita sebutnya di custom juga. Nah, saya jadi penasaran, Bu. Tadi kan Bu Nufi bilang ada yang klasik, ada yang design collection ya, Bu. Designer collection gitu. Nah, berarti misalnya Mas Deka nih ya, sebagai desainer atau sebagai arsitek, misalnya punya ide membuat sebuah motif khusus gitu. Motifnya itu bisa dibilang misalnya pet Mas Deka ada tropis. Itu berarti bisa di apa namanya? Mukura bisa bantu untuk membuatkan itu ya, Bu? Bisa. Itu jadi semacam signature gitu ya, khusus untuk Mas Deka sendiri gitu. Jadi project-projectnya Mas Deka nanti ada signature-nya khusus pakai ini gitu kan. Oh, berarti kalau ada roster ini yang model seperti ini berarti itu karyanya Mas Deka, itu bisa. Wow. Wah, menarik nih, Mas. Iya. Kuantitinya sama ya, Bu ya, 10 meter persegi ya? Iya. Sama deh, khusus buat Mas Deka. Aduh. Memang kita per 10 square meter itu. Jadi kalau dulunya sebelum saya punya line khusus di sini, kita memang mintanya ribuan pieces gitu kan. Cuman selalu kan orang-orang, aduh mentah lagi, mesti ribuan buat apa, Bu? Akhirnya kita ya udah kita coba inilah mengalah buat biar bisa lebih kreatif lagi lah buat teman-teman desainer juga gitu kan. Kita tawarkan oke, bolehlah bikin signature sendiri juga. Nantinya mau dipatenkan sendiri atau mau diproduksi massal untuk dijualin juga silahkan. Menarik ya. Ya hanya owner nanti yang punya motif signature sendiri gitu ya, tapi desainer juga bisa ya, Bu? Bisa. Jadi kalau misalkan dari arsitek tropis gitu kan, wah saya arsitek tropis nih, khusus arsitek tropis model seperti ini. Jadi ini hak patennya punya arsitek tropis, boleh. Iya, sebagai identity design ya. Betul sekali. Mungkin Mas Deka tertarik buat signature-nya? Siap. Nanti didiskusikan. Atau mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir mau bikin signature roster gitu dari Mukura juga bisa ya, Bu? Silahkan, bisa sekali, kita akan bantu. Ya, silakan kasih modelnya mau seperti apa. Terus terang kalau kita pasti ada standarisasi lobangnya mesti berapanya ya. Jadi pasti kita minta untuk desainnya terlebih dahulu. Okay. Jadi baru bisa kita bilang oke, ini bisa dijalankan atau enggaknya. Gitu. Karena semua itu pasti kita akan pelajari apakah nantinya dari desain kayak misalkan segitiga sendiri gitu. Nah, itu kan ada berbahayanya kalau khusus desain segitiga aja. Jadi mesti dalam satu frame gitu kan. Kita ada standarisasinya sendiri. Ya, menarik sekali. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini contoh model-model sunflower kita. Kemudian kita penghargaan ya ada dari beberapa sih. Good Design hampir setiap tahun kita dapat ininya.
Jadi tidak hanya Dasdot yang dapat Good Design Award, kemudian ada pingpong juga kita dapat dari Design Award juga, ada IF juga, ada Taiwan Prime juga, gitu. Sudah terbukti ya. Tidak perlu diragukan lagi. Kualitasnya kualitas ekspor ya Mas Deka ya. Iya, memang kualitasnya kualitas ekspor. Cuman pada saat mungkin kalau teman-teman menemukan kita di ekspor itu untuk ininya beda, kemasannya, gitu. Karena kalau di Indonesia kita kemasan satuan per satu pieces, kita kemasin pakai semacam box gitu satu-satu. Nah, kalau di luar negeri mereka memang udah pakai box besar dan tidak per box kecil gitu. Iya. Ini saya info juga cara pemasangannya ya buat teman-teman ya, karena ini audiens kan mix ya, dari end user juga, jadi bisa pasang sendiri gitu kan. Gimana caranya, kita ukur dulu nih area yang mau dipasang seperti apa. Jadi memang ini mesti rajin lah untuk memasang ini. Kita anggap pasang seperti puzzle di sini. Jadi kita buat perencanaan pemasangan dulu seperti apa. Oke. Kemudian kita perlu ada benang panduan. Ya sama sih, semua tukang juga pasti dalam mengerjakan ini proses pengerjaan building gitu pasti mereka perlu benang panduan. Kemudian kita sebelum pasang di dindingnya, kita minta untuk menata di lantai dulu. Menyiapkan pola jika ada pola khusus ya Bu ya. Betul. Jadi mau patternnya bagaimana, kemudian mau dipasangnya ini seperti apa gitu, pasang di lantai dulu. Jadi biar jangan sampai udah dikasih nut, udah terpasang, nyesel, aduh mestinya nggak begini gitu kan. Kalau udah dipasang nut kan nanti ngebongkarinya susah gitu loh. Jadi maksudnya digelar dulu di bawah lantai gitu Bu ya? Betul sekali, di lantai dulu digelar supaya tahu mau patternnya bagaimana, motifnya yang mau dipakai seperti apa. Ini lebih mudah pada saat kita gelar di lantai. Gitu. Sekaligus ngecek untuk barangnya ini kira-kira benar nih. Jangan sampai udah tinggal kurang satu, ternyata barangnya beda gitu kan. Takutnya belang gitu Bu ya. Itu sih yang kita sarankan. Kemudian pasang benangnya persatuan juga ini. Jadi kalau mau pakai perkuatan juga boleh. Jadi dari sisi-sisinya itu udah disiapkan perkuatannya, gitu kan. Tinggal nanti, Bu ya? tinggal kita isi pakai perekat atau nutnya. Nah ini saya jadi mau tanya mengenai perkuatan Bu. Itu untuk perkuatannya apakah ada mungkin trik khusus atau mungkin ada perkuatan khusus Bu? Atau memang misalnya contoh saya punya satu area tembok yang udah siap pasang gitu ya, itu hanya tinggal kita pasang dengan perkuatan semacam semen atau perekat-perekat yang lain, atau memang ada tambahan perkuatan yang khusus Bu? Tergantung ininya ya, untuk bentangannya seberapa. Kalau standarnya kita biasanya misalkan mau sarankan, oke, Bu saya mau pasang tinggi 3 meter gitu kan. Oke, silahkan per 1 meternya itu dikasih perkuatan, bisa plat besi atau besi ulir. Tergantung dari kebutuhan dan lebar nut yang akan dipasang juga. Gitu. Dan besi ulir itu nantinya kan di dalam di antara nutnya itu juga. Ya. Kalau misalnya seumpama saya pengen desainnya itu kan kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan ini dia menghadapnya sama ya Bu ya. Saya pengen buat miring nih. Akhirnya kan perkuatannya saya buat lubang di tengah gitu ya, atau di sebelah pinggirnya dikit gitu. Itu bisa Bu? Atau mungkin atau tidak Bu? Gitu. Dibuat lubang di pinggirnya seperti apa ya Pak? Saya belum kebayang nih. Jadi bentuknya dari secara tampilan depan itu dia ada yang miring-miring Bu. Jadi nggak semuanya kotakan rata gitu ya secara depan, tapi ada yang miring juga gitu. Akhirnya kan dia butuh perkuatan mungkin. Oh oke. Jadi nanti nutnya juga akan berbeda dong Pak Deka? Iya betul. Itu kemungkinan bisa ada
tambahan. Bisa aja, karena kalau perkuatan itu kan di dalam nut nanti. Oh, kalau saya bolongin si komponen ininya nggak bisa ya, Bu? Kita tidak sarankan sih untuk okay. Jadi memang gini, dilobangin atau dipotong itu tidak kita sarankan karena kita membuat ini kan memang dalam satu frame itu satu perkuatan. Baik. Dan kembali lagi kalau misalkan dipotong itu kan bolong, growak gitu. Kan dalamnya kopong kita. Iya. Okay. Gitu loh. Jadi perkuatannya udah beda lagi. Baik, tidak disarankan ya, Bu ya. Iya, kita tidak sarankan sih, tapi memang beberapa dari user yang sempat ini memang mereka juga tetap ada yang dipotong juga gitu loh. Jadi kita kembalikan lagi, kita sarankan tidak dipotong gitu loh, karena memang itu berbahaya buat ya takutnya motongnya nggak pas, mereka yang terluka sendiri gitu kan, Pak Deka. Atau kalau nanti wah ini ternyata begini atau gimana. Jadi dari awal kita selalu jangan dipotong. Ini satu perkuatan dalam satu frame. Berarti lebih baik dari awal sudah di-share desainnya ya, Bu, ke Mukura ya, Bu. Jadi Mukura bisa ada kasih saran atau suggest cara dari segi motif, cara pemasangan yang baik itu seperti apa gitu ya, Bu. Iya, biasanya sih seperti itu. Cuman kalau misalkan memang mereka saya maunya modelnya itu ini terpotong gitu kan. Nanti coba saya tunjukin seperti rumahnya si Ibu DS gitu kan. Itu jadi ditimpa aja. Ntar saya lanjut ya. Nah, ini tadi saya lanjutin dulu ya Pak Bayu ya. Nanti itu ada sendiri. Oke, jadi kita pasang semuanya, kemudian kita finishing dengan kasih nut tadi. Oke, kalau udah selesai nggak ada masalah. Ini contoh kita biar lebih rapinya untuk pemasangan nutnya ya. Jadi kita sarankan pakai isolasi gini. Baik. Nah itu memang ini berpengaruh sih. Jadi tampilan secara finishing itu memang benar-benar kelihatan lurus ya atau apa sebenarnya. Karena kita roster ini pasti ada degradasi ya. Gradasi baik itu dari warna, kemudian gradasi untuk size-nya itu pasti 1 mili atau berapa itu pasti ada lah. Gitu. Cuman kalau dengan kita siasati pemasangannya seperti ini, jadi secara keseluruhan totally itu kelihatannya lurus sempurna. Betul permainan gitu. Dari nutnya. Iya, karena kita bukan barang yang dipotong ini. Kebayanglah kalau misalkan lantai keramik aja itu yang dipotong aja itu masih ada selisih 1 mili, masih ada selisih 2 mili, itu wajar. Dan kita ini memang dari pas dibakar udah selesai dibakar dengan finishing seperti itu, kita tidak ada yang potong-potong lagi. Baik. Kita cuman di QC untuk ukuran yang sama. Oke. Nah, yang sudah pernah pakai kita di mana aja, kebetulan lumayan banyak sih, dan tidak saya cantumin semua. Nah, ini company-company besar nih Bu ya. Nggak juga sih Pak, yang kebetulan bisa saya cantumin aja. Yang lainnya saya nggak dapat logonya gitu. Jadi yang bisa saya cantumin ini gitu kan, kita ada beberapa yang dipakai gitu kan, kayak di Starbucks Bali yang yang besar itu memang pakai kita juga gitu kan. Kemudian Lipomos ada pakai kita, Kempinski ada, ya di mana-mana lah kita harusnya ada gitu. Oke, ini yang tadi saya sebut yang di Kempinski itu. Jadi si Pak Agam Riyadi ini sebenarnya ini tuh kalau saya buka ya sebenarnya salah model. Gitu. Harusnya gimana tuh? Jadi dari si Pak Agam desain yang dipilih itu modelnya yang model kayak yang yang model Juta Umat itu loh, yang love gitu loh ya, yang persegi 4. Cuman saya nggak tahu di ininya pihak kontraktor atau pemasangannya mereka belinya yang ini. Model ini, tapi ternyata menarik juga gitu kan buat mereka. Ya udah Bu, langsung pasang aja ya. Syukur. Tapi keren sih Bu ini kelihatannya. Di balik itu, dan akhirnya si Pak Agam ini malah keterusan dia pakai model ini loh gitu. Wah. Jadi signature-nya ya. Iya.
malah jadi signature-nya gitu kan. Jadi, wah ini saya jadi bongkar nih. Tapi malah jadinya lebih bagus gitu kan. Ya mungkin saya nggak tahu sih kalau ini misalkan memang benar yang dipasang sebelumnya gimana, ya kebayang sih seperti apa. Tapi ini di luar dugaan ternyata salah, yang dibeli sama pihak kontraktornya. Jujur saya nggak tahu pas mereka beli. Tiba-tiba udah ini ibu ini produknya ibu juga, iya gitu. Kok yang dikirim ini bu? Ternyata kontraktornya salah beli gitu. Untung cocok ya Bu ya. Iya. Dan mereka approval dari si ownernya udah oke gitu kan, ngelihat pemasangannya bagus ya udah lanjut gitu. Oke, ini masih berlanjut. Nah, ini yang GoPay. Nah, ini yang saya bilang termasuk custom juga karena dia batik-batiknya, cengkok-cengkoknya itu tidak semuanya dipakai, jadi diilangin gitu. Tadinya yang di Kempinski itu juga model seperti ini, tapi yang benar-benar klasiknya, yang aslinya. Gitu loh, yang dipilih itu yang ini. Oke. Tapi ternyata kan salah, ganti yang itu, jadi ya berbeda akhirnya. Cuman ini yang GoPay ini memang lebih minimalis, jadi nanti setiap kali GoPay bikin buka cabang, buka ini lagi selalu memang pakai kita, itu udah ini. Signature juga ya, jadi. Gitu. Ini khusus dimintanya. Kita sebutnya ini udah beda model lagi, bukan Victoria lagi gitu. Oke. Nah, ini yang di GI, jadi kan GoPay ada di mana-mana nih, semuanya itu memang pakai kita. Gitu. Oke. Menarik ya, jadi nggak hanya cuma dari segi videonya. Oke. Ini ada videonya yang di GoPay ini. Nah, itu kadang-kadang memang orang bilang, wah itu memang kan yang buat peranakan-peranakan gitu cocok. Ya, tergantung sih. Dari desainernya lebih suka yang mana. Iya, tergantung selera ya Bu ya. Betul, kembali lagi. Selain juga sebagai material untuk pelengkap project, jadi ada nilai artistiknya ya Bu? Betul sekali. Jadi ya kembali lagi pattern atau apa itu kita kembalikan lagi kepada arsitek atau desainernya, mereka punya kreasi seperti apa silahkan gitu kan. Ini contoh yang di Better Chocolate Than Ever dari Antara Pak Irianto gitu kan. Dia pasang ini model kita anti tampias kan roster ini. Cuman sama beliau dipasang modelnya jadi zigzag gitu, bolak-balik gitu kan. Ada permainan pattern lah sama Pak Irianto ini. Kalau kayak gini itu ada jadi mengurangi fungsinya nggak sih Bu? Jadi yang seharusnya anti tampias pas dirubah sedikit posisinya jadi mengurangi fungsi anti tampiasnya gitu, atau sebetulnya tidak berpengaruh gitu? Ya pastilah, pasti ada berpengaruh. Cuman kan karena ini dipasangnya indoor, mereka tidak butuh anti tampiasnya, ya itu terserah di mereka gitu loh. Tapi kalau mereka mengharapkan anti tampiasnya benar-benar ini ya mereka mesti ikuti pattern yang normalnya anti tampias seperti apa. Gitu. Oke, ini mungkin saya tunjukin contoh videonya yang di Better Chocolate ya. Oke, itu tadi di Better Chocolate, jadi ditaruhnya di depan ini pintu toilet, menyamarkan adanya toilet di sebelahnya gitu. Oke, ini contoh yang tadi saya bilang kediamannya DS. DS ini inisialnya dari Dian Sastro loh, saya buka sendiri. Oke, baik. Nah, jadi kita bisa jalan-jalan virtual ke rumahnya Mbak DS berarti ya? Nah, ini
contoh pemasangannya ini kan dia melengkung gitu. Iya betul yang atasnya. Nah biasanya orang-orang pemikirannya ini dipotong, padahal itu ditimpa aja, ditutup pakai gipsum atau pakai material lain yang buat estetikanya itu. Oke. Gitu. Jadi pemasangannya tetap secara keseluruhan tetap square gitu kan. Cuman akhirnya ditutup, mereka jadinya secara looks like-nya seperti dipotong melengkung gitu. Tidak mengorbankan rosternya ya Bu? Oh, kita tidak mau dikorbankan. Oke, ini nah ini contoh penggunaan model kawung. Jadi biasanya kan kalau untuk di atas buat jemuran gitu biar nggak kelihatan dari bawah atau gimana gitu kan, angin tetap masuk. Cuman kalau sekarang ini lebih rimbun, ini foto-foto pada saat pertama kali baru jadi juga, dan itu bukan jemurannya Pak JK juga gitu kan. Jadi ini sekarang udah lebih rimbun, udah lebih semuanya udah berbeda jauh nih pas pertama aja. Gitu. Dan itu masih nyambung lagi, jadi anak-anaknya juga masih pakai kita terus gitu. Sudah terbukti mungkin ya di sudah terbukti. Dan model yang dipakai juga tetap yang ini gitu kan. Iya. Berarti kalau kita lewat rumah mewah motifnya kayak gitu lah, berarti rumah ini pasti dipastikan keluarganya Pak JK gitu Bu. Kira-kira ya. Kira-kira. Bisa jadi ya, karena model-model rumahnya memang yang unik-unik lah. Nah ini salah satu juga ya begitulah, sesuai inisialnya ya, BJH. Ini keluarga BJH, jadi mereka pakai model Victorial. Yang love tadi itu ya Bu ya? Iya betul sekali, tapi kalau ini dia memang benar-benar yang masih klasiknya ya. Model klasiknya gitu. Oke, itu tadi ya Bu Duti ya. Baik. Dan yang pertanyaan yang pertama, di sini pertanyaan dari Pak Victor Panji. Beliau bertanya, saya sering menggunakan roster keramik Bu, terutama produk-produk yang bermotif atau gambar seperti kupu-kupu, bunga, dan lainnya. Nah, kalau roster granit ini untuk fasad atau secondary wall, berapa meter persegi rekomendasi luasan dalam satu panel roster granit, Bu? Misalnya maksimal 3 kali 4 meter persegi dalam satu ring beton. Silakan Bu Novi. Oke, jadi kalau untuk pemasangan, Jadi kalau untuk pemasangan, memang kita sarankan per square meter ya untuk dipasang frame. Gitu. Jadi kalau misalkan mau dilebihin juga boleh, nanti kan tergantung dari budgeting si kontraktor atau si user, si pemakainya ini juga. Berarti satu square meter ya Bu ya? Satu panel. Iya, 1 square meter. Ini pun juga tergantung dari misalkan kalau pasangnya buat fasad di atas atau gimana, tapi kalau pasangnya di bawah sih 2 meter juga tidak masalah. Dan ini berikut pertanyaan kedua dari Pak Iwan Kustiawan. Beliau bertanya ada 3 pertanyaan nih Bu. Yang pertama, borongan nih. Borongan. Yang pertama, apabila rusak atau pecah di bagian tengah pasangan dinding ya, bagaimana cara menggantinya Bu? Kemudian untuk garansi berapa lama dan apa saja yang digaransi? Silakan 2 pertanyaan dulu Bu. Kalau sudah terpasang, misalkan retak di bagian tengah atau dindingnya, mau tidak mau memang harus kita congkel, kita replace. Satu panel kotak gitu berarti ya Bu ya, langsung ya? Iya, kan memang ini kan dipasang dengan ada nut ya, jadi kita bisa congkel dari nutnya itu, kita replace. Tapi jarang sekali ya kejadian seperti itu, bahkan hampir tidak pernah sih kejadian begitu. Berarti relatif aman ya Bu? Aman. Baik. Karena memang kita materialnya beda, kalau misalkan semen atau bata ya mungkin bisa kejadian seperti itu, tapi ini granit kita cuman satu roster kita dengan injek gitu, kita naikin satu badan kita atau kita bergendongan lagi sama yang lain, ini tetap kuat kok. Oke. Wah, baik. Dan untuk garansinya sendiri berapa lama Bu, dan apa saja yang digaransi? Apakah warnanya? Kalau digaransi gini,
Kita tidak memberikan garansi long lasting seumur hidup juga ya, karena memang kita tahu juga untuk produk kita seperti apa. Yang jelas misalkan ada pembelian barang kita, pada saat barang datang tolong dicek, nanti misalkan ada sesuatu yang bermasalah atau problem atau gimana, ini tergantung pembelian dari mana, mau beli dari online shop atau mau beli directly sama kita, boleh, gitu kan. Nanti kalau pada saat ya sama seperti kalau beli barang online ya, pasti kan dicek dulu barangnya, misalkan ada yang pecah atau apa, silakan langsung minta ditukar sama kita. Okay. Kita tidak menanggung untuk ini ya, kalau misalkan ada pecah atau gimana pada saat pemasangan, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Garansi ya. Berarti selama proses pengiriman, berarti itu masih dalam masa garansi dari Mukura ya Bu ya? Kecuali saat pengaplikasiannya ya, jika ada pecah di lapangan baru itu di luar garansi dari Mukura. Baik. Dan iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan, betul, misalkan untuk project nih Bu Ziza, sorry Bu Ziza, ya, kalau misalkan untuk project, biasanya kita kan memang kirim ke site juga. Jadi kita kirim site, pada saat di site kita selalu remind supaya cek kondisi barangnya seperti apa, dan kita selalu support, makanya komunikasi itu jangan sampai putus, dan biasanya kita juga remind apakah ada yang kurang kuantitinya, kemudian kondisi barangnya bagus atau tidaknya, kapan akan mulai dipasang, kita akan coba supervisi, itu sih yang akan kita lakukan Bu Ziza. Oh, oke. Tetap ada supervisinya ya sampai pengiriman ukurannya di site ya, ya? Oke. Betul. Karena memang tidak semua tukang atau semua kontraktor pernah pasang ya. Jadi kita coba memfasilitasi mereka supaya mereka lebih nyaman aja pada saat pemasangan barang kita. Oh, oke. Dan untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan, untuk warna bisa bertahan berapa lama Bu biar tidak pudar atau kusam? Dan apabila kotor dari lumut, bagaimana cara membersihkannya? Oke, karena kita tidak berpori, Pak Iwan, jadi ini tidak akan berlumut, tidak akan berjamur juga, gitu kan? Kecuali kalau yang berpori. Nah, mungkin lumut atau jamur akan muncul di natnya, jadi natnya yang perlu di-coating, Pak. Oke, mungkin natnya mau pakai apa, nanti itu di coating sendiri yang anti lumut atau anti jamur seperti itu. Nah, halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di halaman Katalog Pro itu adalah halaman brand news namanya. Nah, di sini kita akan bisa melihat berbagai macam informasi terupdate dari brand-brand yang sudah ada di Katalog Pro, dan untuk informasi yang saya ingin sampaikan, brand-brand yang sudah ada di Katalog Pro itu sudah berjumlah 750 brand dari kategori asik interior, sipil sampai dengan MEP, dan di sini kita bisa melihat nih di halaman brand ini adalah update-update tentang varian produk-produk yang ada di Katalog Pro, vendor-vendor produk ataupun aktivitas-aktivitas dari Katalog Pro sendiri. Dan selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Katalog Pro ini kita create, fungsinya salah satunya adalah, fungsi utamanya adalah untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengenai informasi data teknis produk-produk material building. Jadi kita bisa masuk ke produk-produk yang kita butuhkan, gitu, ke vendor-vendor produk yang kita butuhkan dari pekerjaan asik interior, sipil atau MEP. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu apa yang kita inginkan, misalnya kita ingin melihat Mukura, gitu, kita bisa cari di search. Jadi kita tinggal diketik saja apa yang kita inginkan, misalnya Mukura, kita lihat brandnya di sini. Dan setelah kita klik, itu akan langsung masuk ke halaman Mukura. Nah, di setiap halaman brand page di Katalog Pro, itu sudah kita standarisasi tampilannya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman tidak perlu harus bingung lagi. Dan yang pasti di setiap halaman brand page itu pasti akan ada informasi mengenai kantornya di mana, pabriknya di mana, dan yang terpenting adalah PIC dari brand tersebut. Tidak hanya kita informasikan sebatas nomor telepon kantor, tapi di sini juga kita menginformasikan juga PIC-nya. Nah, di sini kayak seperti Bu Nufi, jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian kalau ingin tanya-tanya tentang Mukura itu bisa langsung direct ke nomor telepon Bu Nufi di bawah ini. Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebaik-baiknya kepada Mas Deka yang sudah mewakili teman-teman partisipan untuk mengulas produk Mukura.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Novi dan tim dari Mukura yang sudah hadir dan sudah memberikan update produknya, Bu. Terima kasih. Dan juga teman-teman partisipan yang sudah hadir bersama Product of the Week bersama Mukura hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week berikutnya setiap hari Rabu jam 2 siang dan juga Pro Talk setiap hari jam 2 siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.